Selamat siang pemirsa, Warta Siang kembali menemani aktivitas Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Muhammad Aditya. Dan saya Salsabila Audrey Puspitasari, kami hadir untuk memberikan sejumlah berita aktual dan terpercaya edisi 11 Juni 2021 yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas pagi ini. Rumah seorang pengrajin keris di Yogyakarta hangus terbakar Kamis malam. Menikmati aslinya wisata alam hutan pinus Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Ke berita pertama, pagi ini Gunung Merapi kembali memuntahkan guguran awan panas, tepatnya pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi ini, Jumat 11 Juni 2021, Gunung Merapi kembali memuntahkan guguran awan panas, tepat pada pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat. Guguran awan panas tersebut meluncur dengan jarak luncur 1.500 meter ke arah barat daya. Awan panas guguran ini tercatat di seismograf dengan amplitudo 40 mm dengan durasi 99 detik. Kita lihat perkembangannya aja dong, pertumbuhan kubah lava seberapa besar, itu perlu dianalisa. Itu sudah ada bagian tersendiri, tetapi kalau melihat indikasi semacam ini bahwa aktivitas vulkanik belum berhenti. Ya, belum berhenti. Kemudian mudah-mudahan yang ada ya variasinya rata-rata seperti itu, dari jarak jangkauannya di luar 3 km saya kira yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Sebelum peristiwa ini, pos pengamatan Gunung Merapi memantau adanya satu kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.000 meter mengarah ke tenggara pada pengamatan mulai dari pukul 00 sampai dengan pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selain guguran awan panas, juga terjadi 4 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimal 1.000 meter ke arah barat daya dan tenggara. Kebetulan juga, dan ini kan peristiwa yang luar biasa di Merapi ini, ada 2 kubah lava yang aktif dan sampai saat ini dia berkembang, gitu, tumbuh semakin besar, semakin menggemuk. Nah, kemungkinan sektor itu tidak hanya di sektor barat daya, ya sektor yang terbuka itu di sisi tenggara atau pada jalur Kali Kendal ya. Nah, itu yang perlu benar-benar diwaspadai sebagai jalur luncuran baik guguran maupun awan panas di sana. Kemudian karena ini Merapi juga tidak hanya sifatnya guguran, tetapi bisa juga terjadi jenis letusan eksplosif. Nah, itu akan berbeda sekali ya. Dia yang sudah ada kita sampaikan bahwa radiusnya 3 km dari seputar puncak Merapi itu yang. Pos pengamat juga mengumumkan potensi bahaya saat ini, berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan sampai barat daya. Area itu meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedok, Krasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km. Dan pada sektor tenggara yaitu Sungai Gendol sejauh 3 km. Masyarakat diminta mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Tim Liputan Warta Siang melaporkan. Kita beralih pada grafik perkembangan virus COVID-19 di Provinsi Yogyakarta per tanggal 11 Juni 2021. Kita mulai dari total pasien positif di Provinsi Yogyakarta sebanyak 40.849 pasien, total pasien sembuh sebanyak 43.441 pasien, dan total pasien meninggal sebanyak 1.257 pasien. Untuk lebih detailnya, sekarang kita lihat data persebaran pada tiap kabupaten. Kabupaten Sleman dengan total pasien positif sebanyak 17.125 pasien, total pasien sembuh sebanyak 15.708 pasien, dan total pasien meninggal sebanyak 411 pasien. Kabupaten selanjutnya Bantul dengan total pasien positif sebanyak 13.868 pasien, total pasien sembuh sebanyak 12.388 pasien, dan total pasien meninggal sebanyak 316 pasien. Berikutnya kita beralih ke kota Yogyakarta dengan total pasien positif sebanyak 7.733 pasien, total pasien sembuh sebanyak 7.150 pasien,
dan total pasien meninggal sebanyak 288 pasien. Kabupaten selanjutnya yaitu Kulon Progo, dengan total pasien positif sebanyak 5.757 pasien, total pasien sembuh sebanyak 5.337 pasien, dan total pasien meninggal sebanyak 91 pasien. Dan kabupaten terakhir yaitu Kabupaten Gunung Kidul dengan total pasien positif sebanyak 3.343 pasien, total pasien sembuh sebanyak 2.837 pasien, dan total pasien meninggal sebanyak 151 pasien. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar lebih peduli dalam mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Selalu gunakan masker dan menjaga jarak ketika di luar rumah, serta selalu menjaga kebersihan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Yogyakarta membuka posko penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Yogyakarta membuka posko penerimaan peserta didik baru mulai Senin besok. Posko ini dibuka selama 10 hari ke depan. Posko ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan selama proses PPDB berlangsung, seperti kendala akses internet, kurang pahamnya masyarakat terkait proses PPDB, dan kendala administrasi. Jika terdapat daerah yang kesulitan akses internet, pihak Distipora akan melayaninya. Selain itu, posko ini juga melayani masyarakat dalam proses pendaftaran. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga memastikan seluruh daerah di Kabupaten Bantul bisa mengakses internet. Karena pihaknya telah bekerjasama dengan pihak terkait agar akses internet di Bantul merata. Posko dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul juga bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul guna mempercepat proses aduan administrasi, agar kendala terkait administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan lainnya bisa segera ditangani. Ada 4 jalur PPDB, yaitu zonasi, afirmasi, kepindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Dari 4 jalur tersebut, jalur zonasi memiliki persentase paling besar, yaitu 55%. Persentase terbesar kedua adalah jalur prestasi dengan porsi 25%, dan disusul oleh jalur afirmasi sebesar 15%. Kepindahan tugas orang tua menepati porsi paling kecil, yaitu 5%. Informasi selanjutnya, rumah seorang pengrajin keris di Yogyakarta hangus terbakar Kamis malam. Warta Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Warta Siang. Pasca membudaknya antrian yang terjadi akibat peluncuran produk BTS Meal, sejumlah gerai McDonald mencabut kembali produk tersebut. Pasca hebohnya fenomena BTS Meal 10 Juni 2021 kemarin menimbulkan hal yang kurang mengenakan. Pasalnya, terjadi penutupan sementara di beberapa outlet McDonald Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kerumunan yang dihasilkan memicu pelanggaran protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, kerumunan yang banyak disebabkan oleh kurir aplikasi pemesanan online membuat McDonald juga diblokir dari aplikasi pemesanan online untuk sementara waktu. Karena terdapat 2 paduan saus yang tidak dapat kita dapatkan di kemasan McD lain. Dan hal menarik lainnya adalah karena dari kemasannya yang serba ungu dan berlabelkan gambar BTS, yang membuat para ARMY itu lebih suka untuk mengoleksinya. Satu tindakan yang tepat, karena di mana sebagian ojol itu mencari nafkah dan mendapatkan rezekinya dari pemesanan McD ini. Nah, jika McD ini di cancel dari GrabFood dan Gojek,
maka otomatis sebagian ojol itu tidak mendapatkan target. Namun, pelanggan tak perlu panik. Penutupan sementara hanya terjadi di beberapa outlet di daerah Jakarta Pusat, seperti McDonald Stasiun Gambir, McDonald Jalan Raden Saleh, dan McDonald Jalan Tambak yang akan ditutup selama 1 kali 24 jam. Untuk outlet McDonald lainnya akan tetap beroperasi seperti biasa. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta kembali menggelar sentra layanan vaksinasi COVID-19. Dan untuk mengetahui situasi langsung terkait vaksinasi massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kami telah terhubung dengan reporter kami Satya Putra Arianto yang sedang berada di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Baik Satya, bagaimana kondisi langsung vaksinasi massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini? Baik Sabil, apakah sudah terhubung suara saya dengan studio? Sudah terhubung Satya. Baik, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Kesehatan DIY yang bertepatan di Jalan Gondosuli, Umbul Harjo, Yogyakarta, di mana saat ini sudah terlaksana kegiatan vaksinasi massal dan terlihat sudah mulai padat sejak jam 8 pagi tadi. Jadi, vaksinasi massal di Dinas Kesehatan DIY ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 2021. Dan dilayani setiap jam kerja pada pukul jam 8 hingga jam 11.45 nanti. Rata-rata usia mengikuti vaksinasi massal yaitu lansia minimal usia 50 tahun. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yanto yang merupakan peserta vaksinasi massal yang bertepatan di DIY ini. Kita akan tanya-tanya seperti apa pengalaman yang sudah dilaksanakan. Baik Bapak, selamat siang. Kalau boleh tahu apa yang dirasakan setelah mengikuti vaksinasi ini Bapak? Sebenarnya tidak ada masalah, nggak ada sakit, itu hanya mungkin faktor istilahnya psikologis saja itu. Berarti Bapak setelah divaksin biasa saja ya badannya ya? Kelihatan biasa tadi. Iya. Kalau untuk pelayanannya, kalau boleh tahu apakah Bapak mendaftar di hari sebelumnya atau di hari ini Bapak untuk pelayanannya Bapak? Jadi saya datang langsung hari ini jam 8, sampai sini jam 8, seperempat kurang lebih, saya bisa divaksin di jam 9. Jadi ada antrian sekitar 45 menit. Baik Bapak, jadi bisa dibilang terhitung cepat ya Bapak ya untuk kegiatan vaksinasi ini ya Bapak. Mungkin yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk masyarakat yang sekiranya masih ragu untuk vaksinasi ini Bapak? Kan Bapak sudah mencoba vaksinasi, jadi sudah yakin mungkin bisa berikan pesan kepada masyarakat agar bisa menikmati program dari pemerintah Pak? Yang jelas jangan takut dengan isu-isu di luar. Yang saya rasakan ini divaksin itu nggak sakit. Terus kedua, memang vaksin itu perlu. Karena bagaimanapun juga ini akan meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap COVID. Harapan saya masyarakat kalau bisa ikut vaksin, mumpung ini gratis. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Seperti itu, para pemirsa, dengan adanya vaksinasi ini harapannya kita bisa mengoptimalkan kinerja pemerintah yang dimana fungsi vaksinasi ini untuk memperkuat kekebalan tubuh kita. Jadi silahkan bisa mendaftar baik via online maupun langsung datang ke lokasi. Saya, Satya Putra Arianto, melaporkan beserta juru kameramen dari Umbul Harjo, Yogyakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Satya atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Rumah pengrajin keris di Yogyakarta hangus terbakar Kamis malam. Api diduga muncul dari belakang rumah yang dihuni oleh 3 kepala keluarga tersebut. Warga Kampung Serangan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dihebohkan dengan salah satu rumah yang terbakar di kampung tersebut. Peristiwa terjadi pada Kamis malam, tepatnya tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat kejadian, warga berhamburan membantu memadamkan api yang sangat cepat merambat. Rumah ini hangus terbakar pada bagian atap rumah dan bagian dalam rumah. Sejumlah perabotan dan barang-barang lain pun turut hangus terbakar. Rumah ini dihuni oleh 3 kepala keluarga dengan salah satu pemiliknya adalah seorang pengrajin keris. Kasih Operasi Pemadaman dan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta mengerahkan 3 armada mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan kobaran api. Kondisi perabotan yang hancur dan hangus terlihat jelas dari pintu depan rumah.
Barang-barang berharga terlihat berserakan bersama puing-puing atap rumah yang hancur terbakar. Garis polisi pun masih terpasang di rumah ini hingga keesokan harinya. Penyebab kebakaran masih diselidiki secara lebih lanjut dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Saat lagi kami akan mengajak Anda menikmati asrinya wisata alam Pinus Mangunan di Bantul, Yogyakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami di Warta Siang. Masih bersama kami di Warta Siang, berbicara tentang liburan sangat identik dengan tempat wisata. Bagi Anda pecinta wisata outdoor, pasti sedang membayangkan tempat wisata dengan pemandangan alam yang menyejukkan mata dan pikiran. Betul sekali Adit. Nah, kali ini reporter kami akan membawa Anda ke tempat wisata alam yang menarik dan tentunya memiliki spot foto yang bisa melengkapi media sosial Anda, yaitu di Hutan Pinus Mangunan Bantul, Yogyakarta. Berikut liputannya. Bicara tentang kota Yogyakarta, sekarang siapa sih yang nggak kenal dengan kota Jogja? Yang terkenal akan kota pelajarnya nih. Tapi jangan salah, bukan hanya kota pelajarnya aja yang ada di Yogyakarta ini. Tempat wisata juga ada loh. Bertepatan di Bantul, tepatnya di daerah Mangunan, saat ini kita sedang berada di Hutan Pinus Mangunan, Yogyakarta. Nah, ini bisa menjadi referensi untuk para pemirsa semua yang ada di rumah yang ingin mencari tempat liburan keluarga bersama rekan-rekan dan saudara yang kita kenal. Bisa banget. Bersama Satya Putra Rianto, saya akan memandu para pemirsa semua untuk menikmati indahnya Hutan Pinus Mangunan yang ada di Yogyakarta ini. Yuk jalan! Hutan Pinus Mangunan salah satu spot terkenal yang menyajikan pemandangan alam yang istimewa. Berlokasi di kawasan Mangunan, Blingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Untuk menikmati keindahan alam tersebut, pengunjung tidak perlu merogoh kocek yang dalam. Cukup dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Dan biaya parkir yang disesuaikan dengan jenis kendaraan Anda. Anda sudah dapat menikmati keindahan alam yang disajikan Hutan Pinus Mangunan ini. Tentunya, pengelola tempat wisata Hutan Pinus Mangunan ini juga selalu mengutamakan protokol kesehatan. Ketika akan masuk, kita diharuskan untuk mengecek suhu tubuh. Selain itu, terdapat banyak tempat cuci tangan yang bersih dan higienis di pintu masuk. Pengunjung juga diharuskan untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Nah, pemirsa yang ada di rumah jangan bingung nih. Semisal kita pengen liburan di sini sendirian, bersama keluarga, atau bersama dengan Bu Hati, boleh banget. Karena di sini tidak melulu yang muda, yang tua, boleh. Yang sudah berkeluarga juga boleh. Jadi, memang ini sangat luas tempatnya dan sangat nyaman. Terutama, di sini juga sudah memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum kita masuk juga sudah disuruh untuk cuci tangan, pakai masker, dan juga demi kenyamanan kita bersama. Masih ada apa lagi ya? Coba kita jalan lagi ya. Kawasan wisata ini terletak sekitar 25 km atau memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat kota Yogyakarta. Walau rute yang menanjak karena berlokasi di dataran tinggi, pengunjung tidak perlu khawatir karena akses jalan menuju tempat ini sudah bagus dan ideal untuk segala jenis kendaraan termasuk bus besar. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada, bisa dibilang seperti tempat pertemuan. Jadi sebelum pandemi, tempat ini tuh bisa dijadikan tempat santai setelah kita mungkin muter-muter nyari foto ya. Dan di sini biasanya ada juga nih mini konser, kemudian ada drama teatrikal, akustikan, dan masih banyak lagi ya dulu sebelum pandemi. Ya kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan kegiatan di sini pasti bisa lebih ramai lagi sih. Dan tentunya bersama orang yang kita sayang, keluarga, ya, sahabat, dan lain sebagainya. Tempatnya is okay ya, cuman di sini karena mungkin baik di luar ya, kalau tidak salah di parkir itu disediakan kuliner ya, tapi di area ini memang bersih. Tapi kalau tidak ada salahnya
dalam arti kata di sini tempat-tempat umum, misalnya ada musola, ya, ada toilet gitu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di pusat informasi baik untuk wisatawan maupun turis. Jadi buat para wisatawan yang mungkin masih bingung ya, belum tahu daerah Jogja, terutama tempat wisata Hutan Pinus ini, bisa langsung menuju tempat atau kantor Turis Informasi Center. Nanti petugas akan mengarahkan seperti apa yang kita butuhkan. Jadi tidak usah bingung untuk liburan di Hutan Pinus ini ya. Dan gak kerasa juga kita sudah muter jauh banget ya, dari ujung ke ujung, dan sekarang sudah siang banget. Kayaknya enak kita ngisi perut deh ya. Yuk kita coba menikmati food court yang ada. Deretan warung makan sederhana dengan berbagai jenis makan dan minuman, mulai dari tradisional hingga modern ada di sini. Pengunjung tinggal memilih sajian kuliner mana yang menjadi favoritnya. Wah, gak kerasa ya pemirsa, kita sudah berjalan dari ujung ke ujung menikmati spot-spot foto yang menarik. Semoga bisa menjadi referensi untuk liburan di akhir pekan tentunya bersama keluarga ataupun teman dekat kita. Ya, saya Satya Putra Arianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Masih seputar objek wisata alam Yogyakarta. Yogyakarta memang selalu memberikan sajian yang luar biasa terlebih perihal alamnya. Nah, sekarang kita beralih ke destinasi wisata baru yang terletak di Kabupaten Sleman, yaitu Obelix Hills. Tak sekedar objek wisata biasa, tempat yang dibangun di atas batuan purba asli ini turut menyediakan spot kuliner beserta pemandangan alam yang dapat menjadi referensi berlibur Anda. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 yang berlangsung membuat masyarakat jenuh dan membutuhkan hiburan. Mengunjungi tempat wisata outdoor yang mengusung tema alam tentunya dapat menjadi pilihan yang sangat menarik. Obelix Hills atau tempat di mana saya berdiri sekarang dapat menjadi alternatif tempat liburan singkat Anda bersama keluarga, teman, hingga pasangan. Selamat sore pemirsa, kali ini bersama dengan saya, Satya Putra Arianto yang sedang berada di Obelix Hills. Siapa yang nggak tahu salah satu wisata yang menawan yang berada di kota pelajar ini dan baru dibangun kurang lebih bulan Mei yang lalu. Kita akan lihat pemandangan yang indah ini dan stylenya sih anak muda banget. Tapi apakah yang tua nggak boleh datang? Tentu boleh banget. Dan daripada kita penasaran, coba kita keliling lagi yuk. Tempat wisata baru yang berlokasi di Dusun Klumprit, Kalurahan Wukir Harjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini merupakan spot wisata baru yang berdiri di atas bebatuan purba asli. Anda dapat memanjakan mata dengan menikmati pemandangan perbukitan, perpohonan hijau, hingga pemandangan perkotaan yang terlihat jelas dari puncak Obelix Hills. Tak hanya itu, tersedia pula beberapa spot foto Instagramable yang dapat Anda manfaatkan untuk mempercantik sosial media Anda. Soalnya rekomendasi di internet, terus kayak di Google-nya katanya ini kan tempatnya bagus gitu. Terus katanya bagus buat lihat sunset. Iya, katanya di sini kan bagus buat lihat sunset. Terus di sini juga tempat yang masih baru gitu ya, Mas. Jadi kita mau nyoba ke sini buat lihat di Obelix Hills ini. Hal menarik di balik keindahan tempat ini ialah pembangunannya turut membantu perekonomian warga sekitar yang dilibatkan langsung dalam proses pembangunannya. Oh iya pemirsa, gimana tadi? Setelah kita muter-muter seharian dari atas ke bawah lihat spot-spot yang menarik, pasti enak banget deh. Dan mungkin kalau capek, kita bisa istirahat di sini, mungkin pesan minum juga boleh. Sekaligus kita menikmati pemandangan yang disediakan oleh Obelix Hills ini. Dan tentunya tempat wisata ini nggak cuman buat kaula muda aja, keluarga, bawa buah hati juga boleh banget. Jadi, yuk ke Obelix. Ya, kalau gitu saya Satya Putra Arianto pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah pembahasan wisata, kita beralih ke bidang kuliner. Olahan bola-bola tapioka atau yang lebih populer dengan sebutan boba telah menjadi ragam kuliner favorit masyarakat selama beberapa tahun terakhir.
Dan rasa yang khas dari boba tentunya cocok untuk dikonsumsi dengan berbagai jenis minuman ataupun makanan. Boba juga banyak dijadikan sebagai alternatif bisnis oleh masyarakat. Dan tentunya menjadi penyelamat dari keterpurukan ekonomi yang sedang terjadi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Betul sekali Sabil, dan informasi ini akan sekaligus menutup Warta Siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya Muhammad Aditya. Saya Salsabila Audrey Puspitasari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo pemirsa, cuaca hari ini panas nih, kayaknya bikin tenggorokan saya kering. Sekarang saya berada di kedai Boba Bau yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Ini nggak usah lama-lama, langsung pesan aja yuk. Mbak, bobanya satu. Boba Bau, kedai minuman sederhana yang menawarkan rasa istimewa dengan sajian menu boba yang menjadikan andalannya. Jika kebanyakan kedai minuman boba tidak membuat bobanya sendiri, lain halnya dengan kedai minuman Boba Bau. Mereka membuat boba dengan hasil tangan sendiri. Dibuat dengan tepung tapioka yang dicampur dengan serbuk jeli coklat dan diaduk sampai tercampur sempurna. Kemudian, campurkan air panas secara perlahan dan mulai diulek hingga menjadi adonan yang kalis. Setelah itu, adonan kalis tersebut dibentuk menjadi adonan bulat-bulat kecil. Kemudian, dimasak dengan air yang mendidih bersama gula jawa yang dicairkan. Terakhir, jangan lupa diaduk dan tunggu hingga matang sempurna. Boba Bau berhasil memanfaatkan peluang yang terjadi pada minuman kekinian ini untuk menjadikan sebagai alternatif bisnis di tengah kondisi pandemi yang sulit seperti sekarang. Mereka berhasil meraup untung dengan memanfaatkan peluang yang ada. Masa pandemi pun tidak lantas membuat kita terpuruk dan menjadikan keadaan yang buruk. Ya awalnya tuh ya namanya juga kuliah online di rumah kan nggak ngapa-ngapain, suntuk juga, terus kerjaannya cuma kuliah, terus ya udahlah kuliah biasa gitu, nggak kemana-kemana, di rumah aja gitu kan. Terus kita cari kegiatan lain yang bisa menghasilkan uang gitu, terutama buat nambah-nambah uang jajan gitu. Nah terus kepikiran buat Boba Bau. Kenapa Boba Bau? Karena boba di tempat ini juga jarang yang jual gitu, jadi kita manfaatin peluang itu. Iya, karena menurutku kalau boba itu di sini belum banyak yang kenal, bahkan kebanyakan di desa ini terutama ya, itu nggak tahu boba apa sih namanya. Nah kita sambil ngenalin juga makanan atau minuman yang memang di sini belum banyak orang yang tahu, dan di kebanyakan luar itu banyak orang yang udah tahu gitu. Oke, kalau cara pembuatannya kita buat sendiri dari tangan saya sendiri sama teman saya gitu. Pertama kita lihat-lihat dulu di YouTube gitu cara-caranya, kan memang aku juga nggak pernah tahu gimana caranya buat boba. Nah itu kita cari-cari di YouTube dulu, terus abis itu baru kita buat gitu. Semakin trennya ragam minuman seperti bubble tea, Thai tea maupun milkshakes membuat para produsen minuman tidak kehabisan ide untuk terus membuat menarik dan beragam. Tren boba atau bola-bola tapioka pun melonjak sebagai minuman populer yang digemari zaman sekarang. Boba yang memiliki warna hitam dan bertekstur kenyal ini bisa dijadikan sebagai isian dalam berbagai minuman. Wah, ternyata seger banget nih. Bagi pemirsa, bisa jadi alternatif yang mau buka usaha di tengah pandemi dan tetap berjuang di masa yang sulit ini. Dari Bantul, Yogyakarta, saya Bagus Ardewo melaporkan. Foto. 1, 2. Kok kosongan? Enggak, tinggal gitu deh. Kiprol.
Ya, sekarang kita di mana ini? Orang kui. Sebel banget. Ancrot. Sebel abis. Lur, ayeuna orang keur di Obelik. Di mana ya? Di Jogja, di Gunung Kidul ya. 1, 2, 3. Produksi Rambo.